Sejarah Kerajaan Sriwijaya, awal berdiri, masa kejayaan, dan keruntuhan. Pasti sobat pernah dengar tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan dengan latar belakang agama Buddha ini terkenal dengan sebutan negara maritim yang mendominasi Selat Malaka. Kejayaan kerajaan ini terlihat dari penduduk Kerajaan Sriwijaya yang bersifat terbuka dengan kebudayaan asing. Selain itu, Raja-Raja Sriwijaya memberi dukungan dan perhatian penuh pada perkembangan ajaran Buddhisme. Bahkan, biksu bernama Ising pernah singgah di Sriwijaya untuk mempelajari agama Buddha selama 2-3 bulan, sebelum dirinya belajar ke Nalanda, India untuk mendalami pengetahuan Buddhis dan belajar bahasa Sanskerta. Makna kata Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta adalah gabungan dari kata Sri, yang berarti cahaya, dan Wijaya, yang bermakna kejayaan. Sehingga Sriwijaya merujuk pada makna kata tentang sesuatu kemenangan yang gemilang dan jaya. Sejarah Kerajaan Sriwijaya, awal berdiri Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di Kampung Kota Kapur, Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Prasasti yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno itu mengandung beberapa kata yang dibaca sebagai Sriwijaya. Temuan prasasti Kota Kapur itu telah menjelaskan bahwa Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 karena pada masa itu, Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh para musafir asal Cina dan India. Sejak awal, pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berubah-ubah. Semula Sriwijaya berpusat di Minangat Tamwan, lalu pindah ke Jambi, dan berakhir di Palembang. Dikutip dari buku Kedatuan Sriwijaya, Perjalanan Suci, oleh Kemdikbud RI, prasasti lain yang ditemukan sebagai petunjuk Kerajaan Sriwijaya adalah prasasti Kedukan Bukit. Prasasti tersebut diketahui Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapun Tahyang pada tanggal 16 Juni tahun 682 Masehi. Nama lengkapnya tertulis pada prasasti Talang Tuo yaitu Dapun Tahyang Srijayanasa. Menurut prasasti Kedukan Bukit, Srijayanasa mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara. Dalam perjalanannya, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah strategis untuk perdagangan sehingga hal ini yang mendorong kesejahteraan Sriwijaya ke depannya. Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India tertua ketiga. Diperkirakan, Srijayanasa melakukan pada awal berdiri Sriwijaya melakukan ekspedisi pada wilayah-wilayah yang enggan tunduk pada mereka. Ekspedisi ini sejalan dengan masa keruntuhan dua kerajaan pendahulunya, yaitu Kerajaan Tarumanegara di Jawa bagian barat dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kerajaan besar sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Hal ini dilihat dari kedudukan kerajaan yang mencakup wilayah-wilayah strategis untuk menjaga dominasi perdagangan laut. Raja Darmasetu berhasil melebarkan sayap Sriwijaya hingga semenanjung Malaya. Bahkan, kerajaan ini membangun sebuah pangkalan di daerah Ligor yang memungkinkan kapal-kapal dari Cina dan India singgah. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-8 hingga ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa, 850 Masehi. Pada masa tersebut, Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan hingga Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Berdasarkan prasasti Nalanda, Balaputradewa merupakan anak dari Samaratungga, Raja Kerajaan Mataram kuno dari garis keturunan Shailendra. Di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim. Kerajaan ini membangun armada laut yang kuat dan membuat para kapal pedagang yang singgah di kerajaan ini merasa aman dari gangguan perompak. Menurut buku Sriwijaya, sebuah kejayaan masa lalu di Asia Tenggara, dari Kemdikbud, Kerajaan Sriwijaya mampu menaklukkan jalur perdagangan strategis Selat Malaka meliputi daerah Bandar Melayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanagara dan Pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, serta Kedah dan Jaya di Semenanjung Melayu. Bukti-bukti kuat Sriwijaya sebagai kerajaan bahari dengan ditemukannya runtuhan perahu yang berasal dari sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi, yaitu di Kolam Pinisi, Samirejo, Tulung Selapan, Karangagung, dan Kota Kapur. Perahu-perahu Sriwijaya dibuat dengan tradisi yang khas yaitu teknik papan ikat dan kupingan pengikat. Akhir keruntuhan Kerajaan Sriwijaya.
kebesaran kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Raja Rajendra Koladewa dari Kerajaan Kola, India Selatan, pada abad ke-11. Pada tahun 1025, Kerajaan Kola berhasil menawan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Kerajaan Kola lalu mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka. Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran jalur perdagangan yang menjadi penghasilan utama Kerajaan Sriwijaya, sehingga membuat ibu kota Sriwijaya pindah ke Jambi. Lambat laun, suara Kerajaan Sriwijaya mulai meredup. Kerajaan Sriwijaya semakin tenggelam ketika Kerajaan Singasari melangsungkan ekspedisi Pamalayu pada 1275. Ekspedisi ini merupakan misi dari Raja Kertanegara untuk melemahkan Sriwijaya. Pada akhirnya, di tahun 1377, Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari Kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya mengutip dari buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara, karya Deni Prasetyo. Berikut daftar raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Sriwijaya. Dapunta Hyang Srijaya Nasa, 683 Masehi, Indrawarman, 702 Masehi. Rudra Wikrama, 728-742 Masehi. Sanggrama Danangjaya, 775 Masehi. Daranindra, Rakai Panangkaran, 778 Masehi. Samaragrawira, Rakai Warak, 782 Masehi. Darmasetu, 790 Masehi. Samaratungga, Rakai Garung, 792 Masehi. Balaputra Dewa, 856 Masehi. Sri Udayaditya Warman, 960 Masehi. Sri Wuja atau Sri Udayaditya, 961 Masehi. Resya Esi, 980 Masehi. Sri Chudamani Warmadewa, 988 Masehi. Malayagiri Suwarnadwipa, 990 Masehi. Sri Marawijayo Tunggawarman, 1008 Masehi. Sumatera Bumi, 1017 Masehi. Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman, 1025 Masehi. Sri Dewa, 1028 Masehi. Dharmawira, 1064 Masehi. Sri Maharaja, 1156 Masehi. Trailokya Raja Maulibusana Warmadewa, 1178 Masehi. Nah, itulah penjelasan mengenai sejarah Kerajaan Sriwijaya yang ada di Nusantara. Semoga menambah wawasan sobat semua, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.